Informasi terhadap perilaku dan bobot berdampak pada seberapa besar dampak informasi terhadap perilaku. Selanjutnya itu, boleh next, Kak. Ada expectancy value theory, di mana teori ini dikembangkan oleh Martin Fishburn pada tahun 71, dan fokus utama dari teori ini adalah keyakinan atau belief. Nah, sikap berbeda dengan keyakinan karena dalam sikap ini ada penilaian. Sikap berhubungan dengan keyakinan dan menggiring seseorang untuk berperilaku tertentu menurut sikapnya terhadap objek tertentu. Menurut Fishburn, sikap itu terorganisir secara tertentu. Hubungan antara sikap dan keyakinan ini adalah sedemikian rupa sehingga sikap terhadap objek merupakan hasil dari keyakinan terhadap objek tersebut, kemudian dikalikan evaluasi terhadap objek itu tadi. Jadi, kesimpulannya adalah sikap merupakan fungsi serangkaian keyakinan dan evaluasi yang kompleks. Kemudian ada Rockich, yaitu Beliefs, Attitudes, and Value. Teori yang komprehensif dikembangkan oleh Milton Rockich pada tahun 69, dibuatkan dalam buku yang berjudul A Theory of Organization Change. Jadi fokus dari teori ini adalah bahwa setiap orang memiliki sistem terorganisasi yang terdiri dari keyakinan, perilaku, dan nilai yang mengarahkan tingkah laku. Kemudian yang terakhir itu ada Elaboration Likelihood Theory, di mana merupakan teori persuasi yang populer dan dikemukakan oleh Richard Petty and John Cacioppo pada tahun 86. Mereka berasumsi bahwa orang dapat memproses pesan persuasif dengan cara yang berbeda. Jadi pada suatu situasi, seseorang menilai sebuah pesan secara mendalam, hati-hati, dan pikiran kritis, tapi di lain waktu tidak seperti itu. Jadi teori elaboration likelihood ini merupakan sebuah teori persuasi yang mencoba untuk memprediksi kapan serta bagaimana individu akan dan atau tidak akan terbujuk oleh pesan. Oke, bentar Ibu potong. Tasya, kamu baca nggak keseluruhan apa kita pokok bahasan kita? Iya, Ini Bu. harusnya nanti LM ini teorinya kan nanti nih ya, bukan Iya, sekarang. Bu. Benar. Iya. Ya, Ibu tadi berharap kalian menjelaskannya secara luas ya, dalam bukan luas. Tapi ini Bu lihat di sepotong, 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 sepotong. Padahal maksudnya nggak begitu. Jadi kita mendalami semua teori, teori of message processing itu kan bagaimana pesan diterima, kemudian dia diproses di dalam kepala, kemudian apa yang terjadi. Nah, di RPS kan ada empat teori yang gue bilang ya, dan itu yang terjadi dimunculkan itu ada teori of message processing. Jadi nggak ini terlalu jauh sih, kalau menurut ini terlalu jauh. Ya, jadi bagaimana mengelola pesan di dalam kognisi kita, kemudian apa yang terjadi dengan pesan-pesan itu, kita coba menjabarkannya dalam ke teori-teori yang ada. Ya, ini malah membingungkan nanti ini. Jadi kamu ngambil sedikit, sedikit, sedikit. Kita nggak mau begitu. Ini kan per apa ya? Per pertemuan kita maunya satu selesai, biar biar bisa ditangkap secara baik oleh teman-temanmu yang lainnya. Ya. Ini masih terlalu sedikit-sedikit, jadi malah membingungkan nanti. Ibu tadi berharapnya kamu bagaimana sih sebenarnya proses ketika pesan masuk ke dalam kepala, apa yang terjadi? Kemudian yang masuk, kemudian bagaimana seseorang itu berdasarkan individu yang bagaimana dia memproses pesan yang masuk itu. Maka ada teori-teori yang saya katakan kemarin yang udah muncul itu, ada recent action dan lain-lain. Oke, ini udah terlalu jauh ini. Oke, lanjutkan. Iya, Ibu, baik. Baik, Ibu. Mungkin itu saja saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang teori of reason action, di mana teori ini awalnya dinamai teori of reason action yang dikembangkan tahun 1967, kemudian direvisi dan diperluas kembali oleh Isaac Ashjan dan Martin Fishburn, sehingga dikembangkan menjadi teori of planned behavior. Pada tahun 1988, hal lain tambahkan pada model reason action yang sudah ada tersebut dan kemudian dinamai dengan teori of learned behavior untuk mengatasi kekurangan yang ditemukan oleh Ashton dan Fishburn melalui penelitian-penelitian mereka dengan menggunakan TRA. Selanjutnya, berikut adalah teori tindakan beralasan atau teori of reason action. Teori tindakan beralasan dikembangkan untuk menguji hubungan antara sikap dan perilaku.
Konsep utama dalam teori tindakan beralasan adalah prinsip-prinsip kompatibilitas dan konsep intensi perilaku. Kemudian dikembangkan kembali menjadi teori of learned behavior, di mana teori perilaku direncanakan ini menggunakan 3 konstruk sebagai antecedent dari intensi, yaitu sikap kita terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, dan perasaan kita mengenai kemampuan mengontrol segala sesuatu yang mempengaruhi apabila hendak melakukan perilaku tersebut. Berikut ada gambar yang menjelaskan bagaimana teori of learned behavior. Untuk keterangan yang pertama, Astrid mengemukakan bahwa sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh keyakinan yang diperoleh mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau disebut juga behavioral beliefs. Dan yang kedua, ada norma subjektif, adalah perasaan atau dugaan-dugaan seorang terhadap harapan-harapan dari orang-orang yang ada dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, komponen yang ketiga dalam teori ini adalah persepsi kontrol perilaku, atau disebut juga dengan kontrol perilaku adalah perasaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu. Adapun tujuan dan manfaat teori of reason action dan teori of planned behavior, antara lain adalah untuk meramalkan dan memahami pengaruh motivasional terhadap perilaku yang bukan di bawah kendali atau kemauan individu sendiri. Berdasarkan teori tersebut, penentu terpenting perilaku seorang adalah intensi untuk berperilaku. Intensi individu untuk menampilkan suatu perilaku adalah kombinasi dari sikap untuk menampilkan perilaku tersebut dan norma subjektif. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subjektif, kepercayaan-kepercayaan normatif, dan motivasi untuk patuh. Sikap dan norma subjektif juga dapat diukur dengan skala, misalnya seperti skala Likert. Untuk teori of reason action atau teori of learned behavior sendiri sudah banyak diterapkan pada penelitian-penelitian seperti pada penelitian dengan judul Knowledge Sharing Behavior of Physicians in Hospital. Kemudian yang kedua ada Perception of Senior Managers Toward Knowledge Sharing Behavior dan juga penelitian-penelitian lainnya. Sehingga dari teori ini, teori of reason action sendiri menjelaskan bagaimana sikap seseorang terhadap perilaku tertentu dan norma subjektif mempengaruhi niatnya untuk melakukan perilaku tersebut. Niat ini kemudian mempengaruhi tindakannya atas seseorang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Riyati Laya. Kepada Kak Riyati dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita membahas teori sejarah social judgment theory. Teori penilaian sosial atau social judgment theory merupakan bagian dari teori komunikasi yang dikemukakan oleh Muzaffar Sherif pada tahun 1961. Menjelaskan tentang bagaimana persepsi seorang individu menafsirkan pesan yang disampaikan kepadanya dan bagaimana pesan tersebut memengaruhi keyakinan orang tersebut. Dan menurut Bohr dan Lesmana, teori penilaian sosial adalah proses individu dalam mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap pesan yang didengarnya. Teori penilaian sosial juga mengungkap bahwa lingkungan sosial dalam bentuk interaksi dengan orang lain akan menciptakan penilaian manusia sekaligus menjadi upaya dalam memahami proses penilaian yang dihadapi oleh masing-masing orang. Ego latitudes meliputi acceptance, rejection, and non-commitment. Latitude of acceptance dalam hal ini pendapat yang di dalam teori social judgment theory, dalam hal ini pendapat yang masih bisa ditoleransi atau persuader mampu mengubah sikap orang yang dibujuk. Latitude of rejection, pendapat ditolak karena bertentangan dengan kerangka rujukan atau sikap dan keyakinan. Latitude of non-commitment, kondisi ini bersifat netral terhadap objek
tidak adanya tanggapan atau keputusan dari suatu bujukan. Ego involvement. Keterlibatan ego merupakan kunci utama munculnya latitude of acceptance atau bahkan rejection. Konsep ini dilatar belakangi dengan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, dalam kasus ketika seseorang mendapatkan penawaran kartu kredit bunga 0%, kemungkinan pertanyaan yang akan muncul, apakah merupakan prioritas utama, apakah tertarik, atau apa sesuai dengan pola hidup kita. Nah, dari kasus tersebut, kemungkinan yang menjadi kesimpulan bisa terjadi antara tertarik, menolak, atau mengabaikan. Teori ini juga mengatakan bahwa perubahan sikap seseorang terhadap objek sosial dan isu tertentu merupakan hasil proses pertimbangan atau judgement yang terjadi dalam diri orang tersebut. Judging the message, contrast and assimilation errors. Muzaffar Sherif mengatakan bahwa kita menggunakan pola dasar pemikiran kita sebagai perbandingan ketika menerima berbagai macam tipe pesan. Dalam penilaian terhadap pesan tersebut dapat terjadi dua hal, yaitu kontras atau assimilation. Discrepancy and attitude change, kesenjangan dan perubahan sikap. Menilai atau mempertimbangkan suatu pesan berdasarkan dengan tingkat kedekatan dengan pola pikir kita sebagai langkah awal menuju pada perubahan perilaku, inilah yang disebut dengan discrepancy. Selanjutnya, kembali kepada Sally. Baik, terima kasih Kak Riyati. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Terima kasih. Theory of Cognitive Dissonance. Teori ini pertama dipopulerkan oleh Leon Festinger yang terkenal dan berpengaruh dalam sejarah psikologi sosial. Teori disonansi kognitif adalah salah satu teori yang banyak dipakai dalam persuasi, terutama untuk memperkirakan apakah pesan-pesan persuasi sampai kepada khalayak penerima atau tidak. Teori disonansi kognitif mengemukakan bahwa orang termotivasi untuk mengurangi keadaan negatif dengan cara membuat suatu keadaan sesuai dengan keadaan lainnya. Teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa orang berjuang menuju konsistensi dalam diri mereka sendiri dan didorong untuk membuat perubahan untuk mengurangi atau menghilangkan ketidakkonsistenan. Teori disonansi kognitif dimulai dengan mendalilkan bahwa pasangan kognisi dapat relevan atau tidak relevan satu sama lain. Jika dua kognisi relevan dan sesuai, ada konsonansi. Lanjut, Kak. Faktor-faktor yang mendorong kemunculan teori disonansi kognitif adalah teori disonansi kognitif muncul dari ketertarikan Leon Festinger pada bagaimana individu berusaha mencapai konsistensi internal dalam pemikiran dan perilaku mereka. Festinger mengembangkan teori ini pada tahun 1957 setelah melakukan penelitian dan observasi terhadap berbagai fenomena psikologis yang tampaknya menunjuk ketidakcocokan antara keyakinan dan perilaku. Beberapa faktor-faktor yang mendorong kemunculan teori ini ialah satu, pengamatan empiris. Dalam studi ini, Festinger menemukan bahwa kelompok tersebut tidak mengubah keyakinan mereka, melainkan mencoba merasionalisasi ketidakcocokan tersebut dengan memperkuat keyakinan mereka dan meyakini bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang dapat wahyu dan bimbingan khusus. Dua, penelitian eksperimental. Festinger dan rekan-rekannya melakukan eksperimen-eksperimen yang menunjukkan bahwa ketika individu dihadapkan pada situasi di mana mereka bertindak bertentangan dengan keyakinan atau sikap mereka merasa tidak nyaman dan berusaha untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut dengan cara-cara tertentu. Yang ketiga, pertanyaan teoritis. Festinger tertarik untuk memahami bagaimana dan mengapa individu
rasionalisasi ketidaksesuaian antara tindakan dan keyakinan mereka. 4. Kebutuhan untuk konsistensi. Plessinger mengajukan bahwa ada dorongan mendasar dalam diri manusia untuk mencapai konsistensi kognitif. Lanjut. Seiring dengan berkembangnya studi tentang mengurangi disonansi, strategi untuk mengurangi disonansi spesifik telah dilakukan. Sebuah ulasan telah merangkum dan mengklasifikasikan strategi-strategi tersebut ke dalam 7 kategori. Yang pertama itu attitude change. Attitude change adalah perubahan sikap yang dikemukakan oleh Leon Festinger, menyatakan ketika seseorang mengalami ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku mereka akan merasa tidak nyaman atau disonansi untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Mereka mungkin mengubah sikap atau keyakinan mereka agar lebih konsisten dengan perilaku mereka atau mengubah perilaku mereka agar sesuai dengan keyakinan mereka. Yang kedua ialah distraction of forgetting. Dalam konteks disonansi kognitif, distraksi dan pelupa dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi ketidaknyamanan. Ketika seseorang mengalami disonansi, mereka mungkin secara tidak sadar mengalihkan perhatian dari konflik kognitif untuk menghindari rasa tidak nyaman. Ini dapat terlibat dalam aktivitas yang memfokuskan perhatian mereka pada hal-hal lain atau berusaha melupakan ketidaksesuaian antara keyakinan dan perilaku mereka. Distraksi dan pelupa membantu mengurangi kesadaran akan disonansi dan kemungkinan individu untuk merasa lebih nyaman dengan ketidaksesuaian tersebut tanpa harus secara aktif mengatasi atau menyelesaikan. Yang ketiga, trivialization and self-affirmation adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi ketidaknyamanan yang timbul dari ketidaksesuaian antara keyakinan dan perilaku. Lalu, denial of responsibility adalah mekanisme di mana seseorang menolak untuk mengakui tanggung jawab atas tindakan mereka yang menyebabkan ketidaksesuaian antara keyakinan dan perilaku mereka. Dengan menyangkal tanggung jawab, individu mengurangi dan menghilangkan rasa disonansi yang muncul dari tindakan yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Selanjutnya ada adding consonant cognition, adalah strategi di mana seseorang menambahkan keyakinan atau informasi yang mendukung tindakan atau keyakinan yang menyebabkan disonansi. Tujuannya adalah untuk menciptakan konsistensi kognitif dengan memperkuat sisi yang mendukung keputusan atau perilaku mereka. Lalu changing behavior. Pada dalam disonansi kognitif merujuk pada tindakan yang mengubah perilaku seseorang untuk menyelaraskan dengan keyakinan atau nilai-nilai mereka yang ada, nilai-nilai yang ada. Ketika seseorang mengalami disonansi karena ketidaksesuaian antara perilaku dan keyakinan, mereka mungkin memilih untuk mengubah perilaku mereka agar lebih konsisten dengan keyakinan tersebut. Changing behavior. Oh, sudah, maaf. Act rationalization. Ini rasionalisasi tindakan. Rasionalisasi tindakan ini menyangkut penggunaan perilaku bermasalah baru yang konsisten dengan tindakan sebelumnya untuk mengurangi disonansi. Untuk contoh misalnya perokok yang setuju untuk tidak merokok untuk waktu yang singkat cenderung setuju untuk periode pantang kedua dan tidak merokok dalam jangka waktu yang lebih lama. Partisipasi dalam periode pantang yang lebih lama membuat periode pantang pertama tidak kurang bermasalah dan ini mengurangi disonansi. Lanjut, Kak. Kesimpulan, hubungan antar teori.
pemrosesan pesan dan teori tindakan beralasan. Pemrosesan pesan berhubungan erat dengan teori tindakan beralasan karena bagaimana individu memproses pesan akan mempengaruhi sikap dan norma subjektif mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi niat dan perilaku mereka. Yang kedua, teori tindakan beralasan dan teori penilaian sosial. Teori tindakan beralasan mempertimbangkan sikap dan norma subjektif yang sejalan dengan bagaimana teori penilaian sosial menjelaskan perubahan sikap dan penerimaan pesan. Jika pesan diterima dalam zona penerimaan, itu akan memperkuat niat dan perilaku sesuai dengan teori tindakan beralasan. Yang ketiga, teori penilaian sosial dan disonansi kognitif. Ketika individu menghadapi pesan yang bertentangan dengan keyakinan mereka atau dalam zona penolakan, mereka mungkin mengalami disonansi kognitif. Dalam upaya untuk mengurangi disonansi ini, individu dapat mengubah penilaian mereka terhadap pesan atau keyakinan mereka. Dan yang terakhir, disonansi kognitif dan pemrosesan pesan. Ketika pemrosesan pesan menghasilkan ketidaksesuaian antara informasi baru dan keyakinan lama, disonansi kognitif dapat muncul. Proses ini mempengaruhi bagaimana pesan diterima dan diproses lebih lanjut, sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Sally. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Izin Ibu, apakah langsung dibuka sesi pertanyaan? Di stop dulu ini. Baik, Ibu. PPT-nya. Oke. Udah kayak apa Ibu lihat kita ini? Dunia PKB dan P3 warna hijau semua. Oke, proses pemrosesan pesannya. Tadi di awal, pesan itu bisa kita proses ketika ada rangsangan atau stimuli yang masuk ke kepala kita. Kemudian kita persepsi. Nah, hari ini ada dua hal yang akhirnya memproses pesan di awal. Yang pertama si mana ini? Si Rahmat. Mana Rahmat? Rahmat. Mana Rahmat? Oke, Rahmat. Tadi ketika kita temanmu presentasi, saya ngelihat fotomu pakai topi membelakangin layar. Nah, itu yang terlihat apa? Oleh mata saya. Kemudian terjadi stimuli di sini. Kenapa sih Rahmat membuat foto untuk di PPT-nya membelakangin kamera? Nah, tapi ketika saya bertanya itu masih di kepala ya. Tapi ketika saya di kepala saya mengungkapkan bahwasanya aneh juga sih membelakangin kamera, itu persoalan disonan dan konsonan dan seterusnya. Nah, jawab dulu, kenapa kamu fotomu tadi itu pakai topi membelakangin ini, ngadep sono? Agak lain Ibu lihat, agak lain Ibu tengok kamu. Kenapa? Enggak, itu Bu kemarin pas ini Bu ada aksi galang dana Palestina Bu di jalan. Kebetulan kawan yang moto Bu dari belakang gitu. Ya itu dia kenapa di foto kawan dari belakang, ini Zoom hari ini, kenapa itu yang ditampilkan gitu. Nah, itu yang pertama ya, saya klarifikasi. Tapi itu dia, apapun yang masuk, yang ke indera kita ini, akhirnya diproses pesannya. Bisa jadi dia hanya tinggal di sini, bisa jadi diungkapkan. Tadi Aulia lagi menulis di sini pesan, Marsa, bla 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 bla. Nah, itu apalagi itu kan pesannya masuk. Kemudian ketika saya diam aja, udah dia di sini. Tapi apa yang terjadi kemudian setelah pesan itu masuk, ini yang diuraikan oleh ketiga teori tadi. Misalnya, itu dia. Jadi semua yang terjadi, pesan yang ditangkap oleh indera kita, baik oleh mata, telinga, dan lain-lain diproses. Kemudian kita persepsi, karena persepsi itu adalah inti komunikasi. Nah, ketika kita mempersepsinya, apakah dia? Ini ada 3 teori, saya memberikan contoh. Teori pertama itu sebenarnya ada teori disonansi kognitif. Itu hanya sampai pada tataran kognisi. Apakah kita merasa nyaman atau enggak nyaman? Kemudian kalau ini mau dilanjutkan ke sikap, ada kognitif, sikap, masuk penilaian sosial. Nah, yang terakhir ketika kita bertindak, ketika kita berperilaku masuk teori reason action. Jadi enggak selamanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan
itu tercermin dalam sikap kita, atau dia linear, bisa jadi nggak linear, kemudian lagi linear kah nggak dengan perilaku, belum tentu. Intinya di situ teori ini, bagaimana teori pemrosesan pesan yang di dalam kepala kita. Nah, 3 teori ini kenapa Ibu kasih, ini bisa mewakili, karena memang banyak teori-teori yang lain, tapi teori yang 3 ini satu mewakili tentang apa yang kita, ketika pesan diproses, apa yang terjadi dengan kognisi kita. Kemudian teori yang kedua, ketika pesan diproses, apa yang terjadi dengan sikap kita. Dan kemudian teori yang ketiga mewakili ketika teori pesan diproses, apa yang terjadi dengan perilaku kita. Intinya di situ dengan 3 teori ini. Jadi semua yang masuk ke dalam kepala kita, kemudian kalau misalnya ini kalau dalam ini disebut ada sensasi ya, akhirnya dia memberikan stimuli, itu biasanya kita persepsi. Nah, kenapa juga tadi ketika saya misalnya ada bermasalah dengan handphone, dengan laptop saya, kenapa saya ngubungin Christian, bukan ke kelas? Kenapa? Di situ ada teori disonansi kognitif. Menurut saya ya udah cukup Christian aja, karena nanti ada persoalan disonan dan konsonan, itu yang terjadi. Itu awalnya, kemudian sampai ke sikap dan seterusnya. Tapi semua hal yang kita lakukan, semua tindakan yang kita lakukan biasanya dia tetap melewati fase ada sikap, kemudian ada yang di kognisi. Dan apakah apa yang kita kognisi itu sikap kita, kemudian itu perilaku, belum tentu. Apalagi orang yang bermuka 2, bermuka 3, bermuka 4, itu pasti lain kognisinya sama perilakunya. Oke, intinya di situ ya, ketika kita menerima pesan. Ini sebenarnya bisa banyak contoh sih. Banyak sekali contoh yang bisa dijabarkan oleh teori-teori yang berkaitan dengan pemrosesan pesan. Tapi memang ketika kita memproses pesan, kita mempersepsi, disitulah inti komunikasi terjadi. Kita berkomunikasi dengan persepsi yang kita miliki. Jadi ada istilahnya FOE dan FOR, frame of reference dan field of experience. Jadi ketika orang memiliki referensi dan pengalaman yang sama, biasanya komunikasinya akan semakin asik, semakin jalan. Tapi ketika referensinya sama experience-nya berbeda, biasanya susah ngomongin apa. Sering istilahnya apa? Nggak nyambung. Jadi kenapa juga ketika seseorang memilih kawan si A bukan si B, karena ini juga satu, karena FOE dan FOR-nya. Tapi ketika FOE dan FOR kita itu terjadi di sini, apakah itu sama di antara satu dengan orang yang lain? Belum tentu juga. Apa yang di dalam pikiran kita belum tentu juga itu yang dipikirkan oleh orang lain. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Kita diskusi hari ini. Kamu Christian, kenapa nggak pakai hijau-hijau? Jangan jawab kolor saya hijau. Kenapa nggak warna hijau sama si Aulia? Aulia ini dari tadi nggak berhenti, Bu. Lihat bergerak aja kamu dari tadi. Iya Bu, Baik. lagi pakai handphone Bu, belum pulang kerja Bu. Maksudnya baru pulang Oke. kerja, jadi makan dulu Bu. Ya, Ibu nggak nanya makannya. Ibu tanya kenapa bergerak. Bukan mulutmu yang bergerak, Ibu bilang. Tapi kenapa bergerak. Tapi kok tadi misalnya mulut yang bergerak, iya lagi makan. Jawabnya itu di persepsi Ibu ya. Jawabnya sebenarnya udah ya, pakai handphone. Iya, makanya Ibu nggak pernah mau ketika Zoom itu pakai handphone. Nggak maksimal dia. Ini aja yang nampak cuma hidungmu. Oke, silakan. Siapa yang mau berkomentar? Ahmad Izin Ibu. Jeffrey. Ya silakan. Sebentar, Ibu. Faisal, Ramadan Hasibuan. Oke. Izin Ibu, kita lihat di kehidupan kita sehari-hari Ibu. Misalnya itu nasihat yang diberikan orang tua kepada anaknya Ibu. Pesan-pesannya
langsung itu distimulus sama si anak. Tapi terkadang Bu, kebanyakan pesan-pesan yang diharapkan orang tuanya itu tidak sesuai apa yang diberikan pesan yang ditindakkan anaknya itu Bu, langsung di kehidupannya begitu Bu. Itu bagaimana Ibu? Ini ada yang mau jawab nggak? Yang presentasi. Ibu kasih kesempatan dulu. Ada nggak? Siti Rahmah, Shelly, Laya, Tasya? Baik, Ibu. Sally Ya. coba akan menjawab. Oke. Kalau menurut pandangan saya sendiri, mungkin tadi ada perbedaan dari FOE dan FOR-nya, Proof of Reference dan Proof of Experience-nya, di mana juga kan sudah berbeda generasi antara orang tua dengan anaknya, sehingga paparan informasi atau faktor-faktor eksternal lainnya pun berbeda yang diperoleh dari si orang tua ataupun si anaknya, sehingga terjadi perbedaan makna akan pesan atau amanah dari orang tuanya. Begitu. Oke. Ada lagi yang mau komentar? Siti mau komentar nggak? Nggak ada. Oke, baik. Jadi Faisal, ini pertanyaannya sebenarnya bisa dijawab juga ya, selain FOR tadi, yang lebih jelas misalnya kita lihat misalnya teori reason action ya. Reason action saya bingung tadi ada istilah kontrol di situ ya. Kontrol apa? Kontrol perilaku. Ya. Ada 3 hal. Padahal kalau yang setahu saya teori reason action ini bisa diwakili oleh 2. Satu keyakinan, yang kedua adalah tokoh-tokoh atau orang-orang yang kita yakini. Sementara yang disebut dengan kontrol perilaku ini adanya di mana? Di antara yang 2 ini, kontrol perilaku ini. Tapi dia lebih masuk ke keyakinan atau kepercayaan. Nah, pertanyaan Faisal ini misalnya kenapa dia nggak nurut? Kalau kita melihat teori reason action, ada 2 hal ini. Yang pertama tadi, kepercayaan, keyakinan bahwa apa yang dia yakini ternyata nggak seperti yang dikatakan oleh orang tuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang masuk yang kedua, orang tuanya ini sendiri bukan tokoh yang dianggapnya ya idola lah, panutan misalnya. Tapi jika keyakinan sama orang tua ini dianggap memang benar-benar dia hormati dan panutan, bisa jadi ini dia ikutin. Jadi ada 2 hal ya, kita melihat orang tua, ada orang tua yang memang masih kita segan, kita ini kita ikutin, tapi di satu sisi ada keyakinan, kepercayaan kita, itu tadi Genji dan lain-lain. Tapi ketika dua hal ini berjalan, ada keyakinan, ada rasa kita menghargai orang tua. Ketika nggak terjadi mana? Berarti yang nomor 1. Tapi ketika kita orang tua, apa yang dikatakan orang tua pasti benar. Itu keyakinan kita di situ. Jadi yang 2 hal ini, teori reason action bisa menjelaskan itu. Kenapa si A berbuat ini, si B berbuat itu. Jadi di atas ada keyakinan, bahwasanya masing-masing orang memiliki kepercayaan ya. Kepercayaan bahwasanya keyakinan dia bahwa itu tuh benar yang dia dianggap benar. Padahal belum tentu benar menurut orang lain. Tapi dia lakukan, karena emang keyakinannya. Tapi di sisi lain, ada hal juga manusianya, idolanya siapa sih orang-orangnya, makhluk manusianya ini yang memang mau dia lihat. Gitu. Jadi di antara 2 hal ini itu yang muncul dan di reason action ada lagi namanya niat ya. Sebelum kita berperilaku ada niat di situ yang mendahulunya lagi. Ketika itu udah di kepala, tapi nggak usah dah, nanti nggak enak orang tua kalau aku pelanggar ini. Bisa jadi apa yang terjadi? Dia memang udah mau melakukan itu. Jadi itu menjelaskan. Tapi ketika item kepercayaan sama yang item orang-orang atau siapa dia yang memang mau menjadi panutan kita dan memang ini berjalan memang bersama ya memang perilakunya memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang sering terjadi kan 2 hal ini bentrok dia. Makanya ya bertentangan. Ya, jadi Mujafir udah menjelaskan secara apa sih itu? Secara jelas. Sampai ada juga istilah yang mengatakan jangan
jangan lihat apa yang aku lakukan, tapi lihatlah apa yang aku katakan misalnya. Apa pandangan kita dengan orang yang mengungkapkan seperti itu? Misalnya. Jadi nggak apa-apa, dia ngomongnya bagus-bagus, tapi ketika dia melakukan sesuatu hal yang nggak bagus, jangan coba lihat kata-kata kok. Kita percaya nggak dengan hal seperti itu? Tapi intinya di si Muzaffar ini udah menjelaskan memang dua hal ini yang paling bisa akhirnya membuat ini masing-masing orang memiliki kepercayaan ya, memiliki keyakinan bahwasanya emang itulah yang mau dia lakukan. Walaupun dia anak ustadz misalnya, atau dia anak pendeta, bisa jadi walaupun dia anak pendeta, tapi dia nggak mau ke gereja setiap minggu misalnya. Bisa jadi, karena emang keyakinannya tadi atau kepercayaan dia. Ya udahlah, udah pernah misalnya ke gereja nggak usah sering-sering. Nah, itu kepercayaan dia, keyakinan dia. Jadi nggak usah tiap minggu misalnya. Sholat juga gitu, 5 kali sehari. Allah udahlah 4 kali aja udah cukup. Itu kepercayaan dia bisa jadi. Atau kepercayaannya lagi Allah Maha Pengasih lagi penyayang bisa jadi. Nggak apa-apa lah sekali-sekali nggak sholat juga bisa jadi. Itu keyakinan dia. Akhirnya dia memutuskan nggak sholat, perilakunya nggak sholat dan macam-macam hal. Itu intinya di dua hal ini. Tapi ketika dia bilang begitu, kemudian dia lihat orang tuanya misalnya memberikan contoh, nggak enak juga ya aku nggak sholat misalnya. Akhirnya sholat. Jadi yang di bawah yang ikut. Akhirnya perilakunya ya meninggalkan kepercayaannya akhirnya berubah. Dan ini nggak permanen. Dua hal ini tetap berjalan dan nggak bisa permanen, berubah-ubah sih. Oke. Silakan siapa lagi? Izin Bu, bertanya Bu. Ya, aku pikir kamu Nurito, rupanya Marito. Bukan Naruto Bu, Marito Bu. Naruto ya. Oke. Izin Bu bertanya Bu. Jadi kan ketika kita berbicara, berkomunikasi dengan orang, mungkin di satu titik kita itu tidak paham apa yang dia sampaikan begitu Bu. Tetapi dia sudah tersimpan di dalam pikiran kita. Ketika kita di kemudian hari mengalami sendiri pengalamannya, kita langsung teringat kepada cerita itu gitu Bu. Itu apa sebenarnya yang terjadi Bu? Oke, Ibu kasih kesempatan dulu. Yang presentasi ada mau jawab enggak? Karena ini punya kalian. Jadi proses pesan. Ya. Nah, peristiwa itu dia nggak paham ya kan? Ya, Marito. Satu Kemudian, titik Bu, ketika berkomunikasi itu kita tidak paham, tidak menyambung begitu Bu. Tetapi begitu di kemudian hari kita mengalami mungkin kejadian yang mirip dengan kejadian di cerita itu, oh ini rupanya maksudnya begitu Bu. Jadi kita teringat kembali dengan apa tadi kan Bu, konteks yang diungkapkan tadi kan itu berarti pesan itu memang dia sudah tersimpan sebenarnya di dalam kepala kita. Begitu iya. kita mengalaminya dengan pengalaman kita sendiri, baru teringat kembali itu Bu. Oke, Itu pesan yang disimpan di memori masing-masing orang nggak sama ya. Kemudian tetap memilah dan memilih yang mana yang tinggal, mana yang hilang. Coba baca buku Jaludin Rahmat di bagian memori ada di sini mendengarkan. Boleh kalian baca di situ, lengkap di situ dijelaskan. Ibu kira tadi kamu mau bilang dezafu, bukan ya? Ini pesan. Tapi bukan peristiwanya apa iya. contohnya? Mungkin begini Bu, kalau dulu mungkin ketika kita di dunia sekolah, mungkin masih SMA gitu ya Bu ya, pelajaran mungkin disampaikan, tetapi pada satu saat itu mungkin kita tidak menyambung, kita coba pahami pun tidak paham gitu Bu. Tetapi ketika Oh, kita di satu titik tertentu, tapi di kemudian harinya, oh ini ternyata yang dulu-dulu dijelaskan begitu Bu. ya karena memang Itu informasi sebenarnya sudah bertambah ya. iya, itu berarti Pertambahan informasi. yang terjadi kan Bu, berarti sebenarnya komunikasi itu kan pesannya sampai sebenarnya Bu, tetapi tersimpan dan dia eh, teringat kembali ketika kita mungkin mengalami experience-nya langsung begitu Bu. Oke. Jadi sebenarnya kisah yang lalu itu misalnya ini semacam puzzle ya. Jadi puzzle yang waktu itu mungkin hanya ekornya aja atau badannya aja. Kamu belum tahu itu gambar apa. Tapi kemudian
di peristiwa-peristiwa berikutnya dalam kehidupan muncul lagi yang lalu ini ternyata ada belalainya misalnya. Akhirnya menjadi seekor gajah. Tapi tetap itu ada semacam puzzle sih kalau itu. Kalau dia memang tertinggal di memori kita. Melengkapi namanya, melengkapi apa yang sudah ada. Tapi nggak semua, kalau Ibu bilang nggak semua memori yang seorang itu dengan yang lain itu bisa sama. Ada orang yang memorinya yang bisa mengingat hal-hal yang baru saja terjadi. Ada yang seperti itu. Yang lain hilang. Makanya dibaca dulu jenis orang itu berbeda-beda dengan memori-memorinya. Tapi memori ini ya recall ya bisa dipanggil lagi. Ketika kita memanggil lagi muncul lagi bisa jadi seperti yang kamu rasakan. Tapi bisa jadi enggak. Sama sekali lupa. Makanya ketika kita ketemu orang 1-2 kali, ketemu yang ketiga tetap enggak ingat misalnya. Sementara dia ingat ke kita. Karena emang kita disimpan di memorinya. Kita nggak menyimpan dia di memori kita. Siapa ya gitu misalnya. Maaf ya lupa. Atau ada hal-hal tertentu dari dari kita misalnya diingat orang waktu itu mungkin saya pernah punya pengalaman ya, ini jadi memori saya bilang. Waktu zaman-zaman saya masih muda dulu kan masih ada naik kapal laut ya. Kambuna apa namanya itu. Jadi saya orang yang terlambat waktu itu. Jadi orang udah lambai-lambai, saya baru naik tangga udah mau diangkat, saya lari-lari. Mau naik ke kapal gitu sambil teriak-teriak tangganya jangan diangkat. Nah, karena kejadian itu saya hampir dikenal orang di satu kapal. Jadi kalau udah saya jalan, ini yang tadi terlambat, ini itu dia. Jadi ketika saya naik, orang semua memorinya melihat saya waktu naik waktu itu, misalnya. Jadi ketika melihat wajah orang udah tahu. Jadi berbeda, disimpan di memori orang itu apa, kemudian disimpan di memori si atas itu berbeda apa yang terjadi. Tapi ketika kamu mengatakan tadi akhirnya mengerti, ya memang ini semacam puzzle yang akhirnya terisi semua. Membentuk satu bentuk benda yang sebelumnya kita nggak tahu benda itu apa misalnya jawabannya apa itu proses ya proses dalam pikiran kita berpikir kan bisa terjadi terkadang tapi sekarang orang kok udah nggak ngerti tinggal nyari ya googling ya misalnya. Dan ketika googling juga bisa yang salah arah akhirnya. Bisa jadi seperti itu. Mencari informasi lebih rinci. Dan yang memang saya sarankan ketika kalian googling mencari informasi, jangan mencari dari satu sumber. Kemudian beberapa sumber ini coba di-combine yang mana sih sebetulnya. Gitu. Karena terlalu banyak hoax sekarang. Ya, Bu. Dan mungkin itu, Bu, bisa menjawab pertanyaannya Bang Faisal tadi, Bu. Ketika orang tua memberikan nasihat-nasihat, petua-petua, si anak belum merasakan sendiri, Bu. Tapi begitu dia merasakan, oh ini yang dulu dibilang oleh emak, oleh bapak, gitu. Oh, jadi lama juga ya prosesnya ya? Setelah punya anak? Ya, mungkin seperti itu, Bu. Tapi dunianya juga berbeda sih. Ketika nasihat orang tuanya itu apa iya dunia yang kamu alami sekarang misalnya sama dengan dunia orang tua dulu? Enggak. Saya coba banding-bandingkan. Saya dulu punya peraturan waktu masih mahasiswa, SMA mahasiswa, ada peraturan orang tua saya bahwasanya saya maghrib harus di rumah, salat berjamaah. Apakah itu memang harus diterapkan lagi ke anak-anak? Saya melihat zamannya nggak seperti itu. Cuman zamannya itu ya akhirnya dirubah kami kemarin, yaitu sholat berjamaah saat subuh misalnya. Karena orang pulangnya nggak tentu jam-jam berapa. Kalau saya dulu peraturannya seperti itu, maghrib harus di rumah. Dan itu konsekuensi dari orang tua. Dan cara orang tua dulu sama sekarang berbeda. Apalagi saya dengan kalian makin berbeda lagi ya. Baby boomers, kemudian masuk generasi X, Y, Z, alpha. Yang banyak sekarang ini banyak sih sebenarnya anak-anak yang alpha orang tuanya yang
generasi X. Dua-duanya sudah benar-benar dekat dengan itu yang saya lihat banyak-banyak persoalan sekarang ini. Dan beberapa penelitian sudah dilakukan. Jadi memang persoalan di antar generasi itu memang berbeda-beda. Dan antara generasi yang satu dengan yang lain tadi orang tuanya nggak bisa tetap di sini kalau yang zaman sekarang. Kalau dulu kan memang kita yang datang. Sekarang nggak bisa seperti itu. Tapi harapannya si Gen Z ini mau didatangin dan itu juga nggak akan mungkin dilakukan orang tua. Gitu. Makanya saya sering mengatakannya ya ketemu di tengah harusnya. Enggak juga karena kalau si anak juga mendatangi orang tua enggak bisa juga diharapkan seperti itu. Itu yang terjadi saat ini. Sampai ada ini tadi orang tua kata si Faisal, sampai ada kan kemarin sempat ramai juga itu viral bahwasanya orang tua itu bukan tanggung jawab anak. Ada ya, Faisal ya pernah dengar ya itu ya. Iya, Enggak Bu. perlu. Nah, tapi kalau kita kembali ke apa misalnya yang untuk Muslim ya kan kita tahu ya di situ bahwasanya anak laki-laki bertanggung jawab ya terhadap misalnya. Tapi itu yang terjadi saat ini. Oke, silakan. Siapa lagi? Izin Bu, mau bertanya Bu. Oke, ya cocok lah. Dari tadi Hasibuan, Nasution, Mandailing yang maju. Ini sekarang Nias. Oke. Baik, terima kasih Bu. Ini saya mau bertanya kepada Ibu dan kepada kelompok yang pemateri. Ini tentang teori pemrosesan pesan ini dalam riset action dan plan behavior ini, apakah itu memungkinkan ada suatu kondisi tertentu bisa diterapkan pada suatu kelompok, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar? Karena dari tadi kan yang dijelaskan itu kepada individu. Apakah ada suatu kondisi itu mungkin terjadi kepada suatu kelompok? Karena walaupun dia berbeda field of experience-nya atau reference-nya itu apakah mungkin terjadi? Sama mungkin tadi masih tertarik juga sih pembahasan yang tadi sama Ibu sih tentang yang perasaan dejavu itu atau perasaan kita pernah mengalami sesuatu tapi tidak pernah terjadi karena baru kita rasakan pada saat itu apakah ada juga kaitannya dengan teori yang dijelaskan oleh teman-teman tadi? Terima kasih. Oke, silahkan dulu dijawab. Saya izin jawab, Bu. Oke. Ya, mengenai pertanyaan tadi dari Bang Christian Yosua, apakah teori pemrosesan pesan ini dapat diterapkan dalam kelompok kecil maupun besar, bukan hanya kepada individu. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan untuk pemaknaan pesan itu sendiri kan berlatar belakangkan pada budaya dan pengetahuan dari individu atau kelompok. Nah, dalam hal ini kalau kelompok itu dapat dilihat dulu apakah faktor seperti latar belakang budaya dan ikatan kelompok tadi itu sama. Semisalnya dalam FGD, Focus Group Discussion itu biasanya dikelompokkan dalam berbagai kelompok yang mana dalam satu kelompok itu isinya adalah individu-individu yang pemahamannya sama seperti itu. Jadi nanti antar kelompok barulah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, jadi bisa saja dalam teori pemrosesan pesan ini masuk ke dalam kelompok, karena kan kelompok itu juga terdiri dari individu. Jadi semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dan komunikan tadi dalam satu kelompok, maka komunikasi yang terjalin pun akan semakin efektif. Nah, jadi teori pemrosesan pesan ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks termasuk kelompok kecil maupun kelompok besar, karena setiap anggota akan mengalami proses pemrosesan informasi secara individu sebelum memutuskan untuk berubah atau untuk memahami pesan yang disampaikan. Mungkin itu Bu, boleh ditambahi apabila ada yang kurang. Terima kasih. Kalau Ibu nggak mau nambah gimana?
Izin, Bu. Oke, ini inti daripada teori ini adalah untuk individu. Ketika kita mau melihat kelompok, misalnya, berbeda lagi sih konteksnya. Kalian nanti ada masuk kita mau Bu Masda ya. Ini konteks komunikasi. Tapi ketika orang memproses pesan, ya individu dulu yang memproses pesan itu. Tapi ketika Yosua menanyakan keterlibatan kelompok ini di mana, kalau kalian melihat bahwasanya ketika kita mau memproses sesuatu atau mau mengungkapkan sesuatu, William Brooks mengatakan ada dua hal yang mempengaruhi ketika kita melakukan sesuatu. Yang pertama itu adalah disebut dengan the significant others. Yang kedua kelompok reference. Dan kelompok itu tetap masuk. Mengambil keputusan, kalau tidak karena the significant others, ya karena kelompok reference. Tindakan yang kita lakukan, walaupun tindakan yang kita lakukan ini kemudian bertentangan dengan memang keinginan kita, tapi karena itu tadi masuk tokoh yang teori yang si apa tadi TRA ya, dia masuk di posisi yang tokoh atau orang, itu bisa kelompok di situ posisinya. Akhirnya kita berubah, kepercayaan atau nilai-nilai keyakinan kita bisa berubah akibat kelompoknya memang nggak seiring sejalan dengan pikiran kita bisa. Akhirnya kita mengikuti apa yang dikatakan oleh kelompok. Posisinya di situ. Siapa sih yang paling bisa kita ikutin ketika kita ingin mengambil tindakan atau ketika kita ingin melakukan sesuatu? Siapa yang paling berperan? Siapa yang kita anggap yang paling penting? Tapi tetap kalau teori mengatakan ada orang-orang yang paling penting, tapi ada disebut dengan kelompok reference. Siapa yang jadi kelompok reference kita? Masing-masing orang berbeda siapa yang jadi kelompok reference. Ada yang kelompok reference-nya di sini. Atau di significant others-nya di sini. Tapi intinya ini memang untuk individu, ketika individu memproses pesan. Dan ketika mengambil keputusan kelompok, nanti lebih rinci itu bisa dibahas setelah UTS ya. Jadi RPS ini disusun memang berdasarkan ini sebenarnya teori pemrosesan pesan ini masuk ke intrapersonal. Bagaimana komunikasi di dalam diri. Kemudian minggu depan kita masuk yang ke interpersonal. Bagaimana orang dengan orang lainnya. Oke? Jadi lebih ke intra sih sebetulnya apanya. Kita ngelihatnya di dalam diri individu. Tapi keterlibatan kelompok iya ada. Ketika kita memproses pesan itu sendiri, ya peran-peran kelompok ada di situ. Siapa yang jadi kelompok reference kita? Ya konteksnya di mana dulu, ya kan? Oke. Ada lagi? Silakan. Bu, izin yang perasaan dijawab tadi. Izin. Nah, udah dulu. Ini siapa tadi? Kasih kesempatan. Siapa yang bersuara barusan? Iya, izin Bu. Saya satu lagi, kalau boleh Bu. Hah? Trisna, ya oke. Bentar ya. Iya, izin Ibu dan bentar. teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, tadi ini Bu, terkait dengan teori pemrosesan pesan. Jadi terganggu lagi ya pesan. Oh iya. Kamu lahir tahun berapa? Iya Bu. Itu ya pesan. Kamu lahir tahun berapa? Tahun 92 Bu. Itu pesawat Mandala yang kemarin kamu udah lahir belum itu? Sudah Bu. Iya. Udah lahir. Ibu tahun berapa? Ya itu dari proses pesan. Saya melihat nama Trisna Mandala, saya langsung teringat. Ada pesawat yang jatuh yang akhirnya membuat 2 gubernur ya waktu itu meninggal dunia. Iya. Itu dia proses pesan. Tapi mungkin kalau kan tadi bukan Trisna yang nanya, nggak muncul pesan seperti itu di sini. Ya oke, lanjutkan Trisna. Itu dia proses pesan. Iya, izin Bu dan teman-teman sekalian, tadi menarik juga tertarik dengan teori pemrosesan pesan ini. Tadi saya sempat berpikir kalau kita kaitkan dengan komunikasi digital dan juga new media saat ini, ada satu fenomena bahwa
salah satu platform medsos kita yaitu TikTok itu kan saya pernah juga menonton apa istilahnya podcast di YouTube dari influencer TikTok bahwa strategi mereka itu untuk membentuk atau membuat konten itu mereka hanya mementingkan video itu di 3 detik atau sampai 5 detik di awal. Jadi mereka semaksimal mungkin membuat hal-hal yang menarik di situ baik dari kata-kata maupun visualisasinya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di TikTok itu ya bagi pengguna TikTok, kalau yang konten yang rame, yang trending itu yang FYP, jadi sebenarnya kita sebagai pengguna itu selalu swipe ya, selalu mana yang 1 detik, 2 detik, mana yang nggak masuk di kita, mana yang nggak menarik, langsung kita swipe, kita hilangkan gitu ke konten selanjutnya. Nah, saya melihat kalau dikaitkan dengan teori message processing ini bahwa ini menjadi suatu kelemahan, Bu. Menurut saya ini kelemahannya bahwa seorang individu itu belum selesai atau belum melihat konten atau pesan itu secara utuh. Jadi hanya di pemanis di awalnya saja yang kita proses, wah ini menarik, wah ini tidak menarik, di judul atau di kata-kata awal misalnya. Sedangkan, kita langsung memutuskan di situ setelah kita menerima pesan terus, memahami langsung memutuskan di 3 detik pertama. Nah ini saya rasa, membuat teori pemrosesan pesan itu menjadi tidak, tidak berjalan secara optimal, secara utuh kita memproses pesan itu, Bu. Nah ini menurut saya menjadi salah satu kelemahan ya, membuat teori itu tidak bisa kita, laksanakan. Kemudian, menurut kelompok Tasya dan teman-teman, juga menurut Ibu, kira-kira apa saja sih, tantangan-tantangan atau kelemahan dari, eee, teori ini kalau kita kaitkan dengan, komunikasi digital dan juga, media baru ini? Demikian, terima kasih. Oke, ada yang mau coba mengomentari yang 4 orang? Silahkan. Izin Bu, saya Oke, sedikit Tasya. aja, iya. Oke. Untuk mengenai tadi pertanyaan Bang Trisna mengenai tantangan dalam pemrosesan pesan pada komunikasi digital, ya seperti yang sudah Bang jelaskan tadi, memang dalam komunikasi digital ini tantangannya termasuk gangguan yang tinggi. Bahkan ada juga informasi berlebihan sehingga memang kita sulit untuk memfilter dan memproses pesan yang relevan. Kemudian juga seperti yang dijelaskan tadi oleh Bang Trisna, memang kalau di 3 detik awal konteks yang kita dapatkan itu kurang jelas karena pesan digital ini kadang-kadang kurang konteks sehingga mungkin kita sebagai penerima pesan itu tidak sepenuhnya memahami maksud atau tujuan pesan jika kita tidak melihat keseluruhan isi dari video tersebut. Kemudian untuk tantangan dalam komunikasi digital adalah gangguan atau distractions di mana banyaknya notifikasi dan iklan pada platform digital ini dapat mengalihkan perhatian pengguna dari pesan yang ingin disampaikan. Kemudian juga kurangnya isyarat nonverbal dalam komunikasi digital, elemen nonverbal seperti ekspresi wajah dan intonasi suara seringkali hilang jika kita melihat caption. Untuk ekspresi wajah kita mungkin kurang dapat ketika kita mendengarkan podcast yang mana mungkin dapat mengakibatkan salah interpretasi pesan. Kemudian juga untuk komunikasi digital ini pesan yang terlalu panjang atau kompleks itu dapat sulit dipahami dan penggunaan bahasa yang tidak jelas ataupun kalimat-kalimat yang terlalu tidak jelas ini dapat menyebabkan kebingungan sehingga interaksi digital tadi dapat mengurangi kedalaman emosional dan respons terhadap pesan mungkin tidak sekuat dalam saat kita interaksi secara langsung atau tatap muka. Mungkin itu jika ada yang bisa menambahi. Terima Ada kasih. lagi? Silakan. Nggak ada? Lihat Ibu. Ya, udah lihat Ibu. Tadi dari pemaparan Bang Trisna itu ya, seperti saya menanggapi Abang itu tadi menyampaikan kalau misalnya dia nge-scroll sebuah atau konten atau pesan di sosmed, misalnya tadi TikTok,
dia saya terlihat tidak menarik, langsung di swipe gitu ya Bang ya? Iya, Langsung betul, di betul. spam gitu. Nah, kalau coba tadi kita dekatkan ke teori, mungkin kalau dari saya bisa kita dekatkan ke teori penilaian sosial, Bang. Social judgment theory di situ bahwa ada 3 zona yang mempengaruhi ketika kita mendapat sebuah pesan, ada 3 kemungkinan kita menerima, kita menolak atau mengabaikan. Jadi seperti itulah teori yang mendasari keputusan yang terjadi atau sikap yang terjadi di Abang ketika di sosmednya lintas di berandanya sebuah pesan ternyata tidak menarik, langsung di-swipe gitu aja. Saya pikir dia lebih masuk ke judgment teori sosial gitu, Bu. Social judgment teori, teori penilaian sosial. Kalau ada tambahan dari Ibu, silakan Ibu. Oke, karena ini teori yang kamu presentasikan tadi ya, jadi yang memenuhi benak si Riyati, karena memang itu tugas dia, itu dia. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, memang apa yang ada di kita itu yang kita sampaikan ke orang lain, itu yang pertama. Tapi coba saya ini yang dulu kembali ke awal, ini teorinya ketika teori ini dibuat ya memang belum ada new media ya waktu itu yang pertama. Jadi kehadiran new media belum ada waktu itu. Tapi ketika mencoba misalnya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan new media masih bisa sebenarnya kita lihat ke sini. Misalnya kalau teori disonansi kognitif ya, ketika kita melihat tayangan, ada orang tayangan yang XXX misalnya, dia suka, berarti dia disonan, dia tonton terus. Tapi kemudian ketika dia nggak suka jadi konsonan ya. Tapi ketika disonan itu tidak nyaman, konsonan itu nyaman. Bisa sebenarnya ke situ. Tapi ketika dia suka, dia nyaman. Tapi ketika dia tahu efeknya bagaimana, akhirnya dia nggak nyaman lagi, tetap masuk ke disonan, nggak dia lihat misalnya. Jadi posisi yang di dunia maya sebenarnya masih bisa dilihat pemrosesan pesan ini apa akibatnya di kognisi, di afeksi, dan di perilaku. Tapi tidak spesifik dia dijelaskan karena memang ketika teori ini dikeluarkan memang waktu itu memang belum ada di dunia cyber ya, belum muncul waktu itu. Dan yang kalau saya mengatakannya dunia maya dan dunia ayam. Dunia maya, dunia ayam, dibalik aja. Ayam dunia nyata, dunia maya dunia layar kaca. Tapi tetap masih bisa dibikin ke teori ini masih. Kalau saya bilang masih ya. Kita memilih, men-scroll itu ada tetap disonan dan konsonan di situ. Bisa muncul. Karena kita nonton kita sendiri, jadi otomatis dikognisi ya. Tapi ketika ini kita sampaikan ke orang lain, nggak setuju loh aku dengan postingan seperti ini misalnya. Apa yang terjadi? Masuknya kemana? Kau pernah melakukan ini? Udah kemana? Jadi teori ini kognitif afektif, kemudian behavior tetap bisa berjalan apa yang kita saksikan, walaupun terkadang apa yang kita lihat itu kan bukan yang sebenarnya ya, karena orang sekarang lebih melihat siapa mengatakan apa, apapun pesannya, tapi kalau yang mengatakannya siapa, orang langsung bisa oh kata si Anu. Makanya sekarang buzzer ini banyak duitnya. Atau orang yang jadi apa model-model Instagram, padahal kita nggak tahu dia apa yang dikatakan, tapi orang lebih melihat siapa, public figure. Makanya kenapa anggota dewan juga banyak yang dari public figure, karena orang memang melihat itunya, siapanya, bukan apa yang dia ini, tapi siapa sih dia gitu. Tapi pesan yang disampaikannya terkadang ya kita lihat sendiri ya. Ya saya terus terang aja saya bilang ketika anggota dewan misalnya Mulan Jamilah lah, nggak usah jauh-jauh misalnya. Jadi anggota dewan, saya mikir mau ngapain sih ini kok jadi anggota dewan, apa yang mau diperjuangkan gitu misalnya, ini contoh.
Anaknya apa kemarin saya lihat rame, anaknya ketua PAN siapa sih itu, yang pilates sama minum-minum di kafe padahal sedang rapat anggota dewan misalnya. Ya hanya sekedar sampai di situ. Tapi dipilih gitu, karena memang siapanya. Dia membawa pesan apa nggak begitu penting, tapi dia siapa misalnya. Kemudian ketika siapanya ini sampai, pesan yang dibawanya ini terkadang ya diikutin. Tapi kalau kamu lah saya tanya, Trisna ya, Trisna Mandala. Mau nggak mau, dunia kita udah lebih sih 50% di sini. Dan keyakinan kita yang saya harapkan jangan sampai 100% di sininya. Itu yang dikhawatirkan sekarang ini. Apalagi untuk generasi Gen Z dan ke Alpha ya. Kayaknya udah betul-betul di sini hidupnya. Benar-benar di sini. Mau semua di sini. Kalau udah sudah misalnya nggak ada kuota atau semua mati lampu segala macam, udah panik. Udah apa istilahnya itu? Apa sih istilahnya itu? Tantrum. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Emang dunianya udah di sini. Makanya sering dikatakan dunia manusia ini sekarang cuma di kotak kecil ini. Nanti di pertemuan terakhir sama Bu Masda ada sih itu dibahas khusus tentang new media ya. Tapi tetap ketika kita memproses pesan, apapun pesan itu tetap melewati teori-teori yang ada hari ini. Teorinya masih bisa kita gunakan tentang nyaman tidak nyaman, kemudian yang bisa menerima acceptance kata siapa tadi teorinya yang dipresentasikan oleh si Laia ini tadi, yang kemudian ada teori yang kemudian dari Laia masuk ke recent action. Jadi perjalanan 3 teori ini mulai dari kognisi afektif dan behavior bisa dijelaskan di situ. Tapi terkadang suatu informasi hanya sampai teori hanya sampai disonansi. Tapi satu teori bisa sampai ke penilaian sosial dan satu teori bisa jadi sampai ke teori recent action. Satu kejadian, bukan satu teori, satu peristiwa, satu pesan. Dan ada juga yang pesan yang nggak sampai juga ke disonan. Ya, ketika kita melihat udah masuk aja EGP, memang gue pikirin, habis itu hilang. Bisa jadi seperti itu. Memang kita lihat. Tapi prosesnya setelah dilihat, diproses ya sensasi ya, istilahnya rangsangan itu sensasi yang masuk, tapi berlalu begitu aja, nggak kita interpretasi. Ada yang seperti itu. Apalagi scroll nggak lihat itu sama hanya ke sensasi mata kita yang dirangsang. Tapi ketika dirangsang mata tidak sampai ke interpretasi, tidak diinterpretasikan di persepsi kita. Tapi sensasinya masuk. Panca indera kita kena stimuli dari apa yang ada di sini. Kita scroll. Tapi ketika kita interpretasi, iya. Ada yang mengatakan ya di 3 detik pertama, tapi ketika Anda mau informasimu itu tetap dipakai orang, pertahankan yang 3 detik ini, karena emang 3 detik ini nggak menjamin segala-galanya. Dan masing-masing orang ketika melihat apa sih yang mau dilihat gitu, masing-masing kan sesuai dengan algoritmanya ya. Ketika mau memilih dan memilah apa yang mau dia lihat, masing-masing orang punya. Kalian tahu nggak udah algoritma kalian di mana? Dan itu jadi bahan juga akhirnya yang muncul itu aja di apa kita, di FYP kita dengan algoritma yang dimiliki oleh ini aja saya ngobrol nih, hidup dia ya. Ini nanti jadi algoritma lagi nih. Karena kalau selama kita tidak offline, akhirnya ini bisa jadi algoritma. Makanya ketika kita ngobrol, entah nyari apa, tiba-tiba muncul dia di situ. Oke, ada lagi?
Izin Saya Bu. tanya Bu. Siapa tadi? Soalnya. Aulia, oke. Boleh. Apa hubunganmu masih Marsa, Aulia? Kenapa dia kamu panggil tadi? Tadi mau untuk ngasih tahu ngerekam Zoom-nya Bu. Oh, Maaf ya Bu. Kirain tadi chatnya pribadi, rupanya untuk semua orang. Oke, tadi Bu menarik ya Bu, tentang proses penyampaian pesan di era digital. Tadi kan kata Tasya kayak adanya kurangnya interaksi personal ya Bu kalau di komunikasi digital. Meski teknologi digital memungkinkan komunikasi jarak jauh, seringkali interaksi secara langsung atau face to face tidak bisa digantikan. Kehadiran fisik dan komunikasi tatap muka memberikan konteks emosional yang lebih baik yang sulit dicapai melalui komunikasi digital. Dampak komunikasi menjadi lebih personal, mengurangi kedekatan emosional, dan kadang bisa membuat hubungan interpersonal menjadi lebih dingin atau formal. Itu kan tantangan komunikasi di digital, Bu. Apakah ada solusi untuk kurangnya interaksi personal di dalam komunikasi digital ini, Bu? Oke, silakan. Kasih kesempatan lagi dulu ke kalian. Satu orang pun boleh, terserah. Apa usulnya? Kamu masuk di mana, Aulia? Generasimu? Saya di Gen Z. Berapa umurmu? Kayaknya kok kayak generasi ini. Coba dulu berapa usiamu? 30, Bu. Kayak Gen Z, Bu. Saya udah lewat itu. Kamu masih di apa lo itu? Oke. 93 Gen Z kayaknya, Bu. Oh ya, oke lah. Oke, silakan dijawab Gen Z yang lain. 65, kemudian 9 dia. Iya, 93 bener nggak itu sih? 65 batasnya ke ini, ke atas. Baby boomers 65 ke bawah. Ibu belum lihat pula ini apanya lagi. Oke, silakan. Ada yang mau komentar? Marsya, kamu komentar lah dulu, Marsya. Komentari dulu, Marsya. Ini bentuk jilbabmu udah kayak si Marsa film apa itu pula Ibu lihat. Marsa beruang. Oke, Izin Bu, kayaknya generasi Y ya Bu, 93. Bang, tadi boleh diulangi sedikit, Bang. Tadi ada terputus-putus sedikit soalnya. Yang apa soal interaksi pribadi tadi ya? Coba agak diulang, Bang, intinya. Solusi untuk mengurangi interaksi personal dalam komunikasi digital. Oke, tadi Abang pertanyaannya solusi untuk mengurangi kurangnya komunikasi interpersonal antar digital gitu ya, di dalam digital. Iya, dalam komunikasi digital. Mungkin kalau untuk solusinya itu sebenarnya kan melalui komunikasi, melalui media digital kan kita juga bisa melakukan komunikasi interpersonal gitu Bang. Sebenarnya nggak ada permasalahan sih di situ. Misalnya kayak dari telepon kita juga bisa tetap curhat sama teman, kita bisa komunikasi sama orang-orang sekitar kita. Jadi sebenarnya kalau untuk secara specifically permasalahannya itu nggak ada. Cuman mungkin memang permasalahannya mungkin mungkin orang lebih suka ngomong langsung dari digital gitu ya daripada langsung gitu. Maksud Abang? Iya. Oke, nih kalau misalnya kayak gitu nggak usah dianggap masalah sih Bang menurut Marsa, karena ya udah kalau misalnya memang mau berkomunikasi secara digital mungkin karena kayak ada kendala nggak bisa jumpa langsung, justru sebenarnya dengan adanya media digital ini mempermudah kita untuk berkomunikasi dari yang jauh gitu kan, tapi kita tetap bisa saling ngobrol gitu walaupun dipisahkan oleh jarak dan waktu gitu. Jadi nggak usah dijadiin permasalahan sih Bang menurut Marsa ya gitu. Jauh jadi dekat. Yang dekat jadi hilang. Itu dia. Kita sibuk berbicara dengan yang jauh-jauh, sementara yang di dekat kita sama sekali kurang tersapa. Itu masalah sih sebetulnya. Tapi dunia sekarang kan memang nggak bisa lepas dari sini.
Ya kembali sih, kalau Ibu bilang solusinya kembali ketika kita melihat bahwasanya disiplin diri. Bisa nggak kalian disiplin diri misalnya untuk mencoba menyeimbangkan antara dunia maya, walaupun nggak sebutannya nggak itu ya dunia cyber sekarang, dunia maya dan dunia ayam tadi misalnya, dunia nyata misalnya. Bisa nggak menyeimbangkan itu? Solusinya di situ. Karena kita nggak akan bisa lepas dari sini. Misalnya ada yang sering saya baca itu, ketika bangun, jangan langsung buka, pegang handphone, kerjakan semua aktivitas, nanti ketika jam 8 atau udah ini baru buka handphone misalnya. Ada waktu-waktu tertentu. Saya waktu ngerjain disertasi, ada hal-hal penting, saya biasanya pakai alarm. Ada alarm di samping yang membolehkan saya melihat scroll-scroll ini, misalnya kalau setengah jam saya alarm 30 menit, habis itu udah berhenti. Karena ini kayak candu ya. Scroll, ternyata siang udah habis waktu gitu. Saya salah satu yang solusi saya lakukan itu untuk diri sendiri itu. Sama ada waktu-waktu tertentu kalau udah jam sekian ya. Kalau saya yang ditanya, saya bebas pakai media sosial itu biasanya di hari Sabtu dan hari Minggu. Tapi di hari biasa tetap ada ininya. Tapi kalau waktu masih saya mengerjakan disertasi kemarin, kemudian pengarang, saya pakai alarm biasanya itu. Sama waktu mengerjakan disertasinya juga saya duduk ngetik, misalnya saya pakai alarm juga 30 menit sebelum selesai ini saya nggak boleh bangkit dari laptop, misalnya harus ngetik terus. Ya itu disiplin ya, disiplin diri. Dan ketika kita mau mendisiplinkan diri memang ya kita sendiri, nggak ada orang lain yang mengontrol, kontrol diri lah. Di situ jalan keluarnya, di situ memang harus mengontrol diri sendiri. Ya jangan kita harapkan orang lain dan jangan kita harapkan juga TikTok, karena TikTok ini sama aja makandang sesuatu yang ketika semakin kita lihat semakin rusak sih. Makin kacau. Saya kadang-kadang suka juga terpengaruh buat komen, tapi komen saya tetap mengatakan hal-hal yang berkaitan, misalnya ada yang udah menyalah, saya tetap komen. Nah, misalnya komen saya, nah gini nih, yang komen-komen postingan-postingan seperti ini yang bisa merusak anak-anak bangsa. Misalnya komen saya seperti itu, misalnya. Tapi tetap akhirnya komen. Atau banyak-banyak baca dulu lah, baru ngetik, saya jawab, saya tulis seperti itu. Ya cuma sampai di situ, cuma bisa menyadarkan misalnya. Karena banyak sekali sekarang berita-berita yang simpang siur misalnya. Kalau TikTok itu saya paling mengkritik, dia memunculkan berita itu nggak jelas kapan waktunya. Itu dia, when-nya itu nggak jelas, menyesatkan. Itu paling-paling merusak saya lihat TikTok ini. Harusnya kalau ada berita-berita basi jangan dimuat lagi. Ini kan akhirnya terkecoh ya orang-orang. Tapi nggak jelas kapan. Baru tiba-tiba disebar lagi di grup WA, baru tiba-tiba harus kita klarifikasi. Itu berita 3 tahun yang lalu misalnya, itu berita yang setahun yang lalu. Nah, hal-hal seperti ini kan akhirnya merusak. Ketika orang tidak melanjutkan membaca, apa yang terjadi? Ya terjadi kesalahan komunikasi. Tapi intinya apa yang harus dilakukan ya coba disiplinkan diri. Apa yang disiplin ya kita masing-masing kita lah yang coba menjadi pengawas ya. Mencoba mengawasi diri sendiri. Tinggal itu sih zaman sekarang ini, jangan harapkan orang lain, lebih harapkan diri sendiri. Saya kalau menasihati anak aja nggak pernah, cuman saya di grup keluarga suka ngirimin yang kalimat-kalimat apa gitu. Doa, kalau pagi misalnya ingatkan sholat, siang ingatkan sholat, tinggal itu. Tapi kalau nasihat-nasihat ya udah nggak ini lagi sih, kayaknya susah untuk ini. Sangat tergantung pada ininya sih, masuk ke diri sendiri. Apalagi saya misalnya, anak saya udah generasinya di bawah. Saya misalnya mengirimkan yang berita-berita yang ini, kayaknya menurut saya dia udah lebih sering dilihat gitu. Jadi kita coba masuk dari sisi yang mananya dulu. Jadi balik ke diri masing-masing lah. Oke. Loh, Doni apa kabar? Kamu baru muncul dari tadi. Tadi hilang aja Bu lihat dari awal. Ya Bu, alhamdulillah. Tadi Ya, di jalan. kalau dalam kelas kamu sudah terlambat, kamu nggak bisa masuk.
Ya, Ibu Enggak, tak saya lihat. dari tadi, Bu. Enggak, ini kelihatan sih berapa biji ininya. Kan Ibu lihat tadi scroll jalan. Waktu teman mau presentasi. Ada beberapa. Kamu yang paling banyak ini. Banyak dapat titik di sini, Bu, lihat. Oke, ada lagi? Ini Riyati kemana ini? Presenter kok menghilang. Kalau nggak ada, ini tadi ada Christian, masih ada Christian? 6 menit lagi, jam 10 kita tutup lah. Ibu jam 10 Hadir. ada Zoom lagi, sedikit lagi. Oke, silakan Christian, ada lagi. Sekian tadi sudah, Bu. Saya tadi yang belum, Bu. Siapa yang belum? Saya, Bang Bu. Esdras, Bu. Iya, Bu. Hah? Saya tadi yang tadi sama barengan sama Aulia tadi saya, Bu. Oke, silakan. Kalau seumpamanya sudah ngantuk semua, minggu depan aja saya tanya, Bu, nggak apa, Bu. Tapi kalau boleh sekarang aja. Ini terkait dengan ya komunikasi. Enggak, Bu. Enggak. Komunikasi iklan aja sih, Bu. Di komunikasi iklan terutama di media televisi seperti itu kan. Kan memang kita paham sebenarnya tujuannya adalah semakin sering terpahan iklan itu akan timbul sebuah persepsi bagi yang menonton seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat tren sekarang di televisi seperti itu, justru terlalu sering kita lihat pahan iklan itu bukan menimbulkan suatu persepsi yang positif, tapi bikin yang nonton enak gitu, Bu. Jadi kalau dari sisi teorinya gitu, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan dari pembuat iklan itu seperti itu, menerapkan sistem yang seperti itu, tidak menimbulkan sebuah persepsi yang positif, tidak ada yang kita ingat dari iklan itu, tapi justru bikin kita enak gitu. Artinya kan kontraproduktif seperti itu, Bu. Mungkin itu aja, Bu. Tapi bisa jadi ketika Pak Edras enak, Pak Edras bukan sasarannya sih, bukan sasaran yang mau disasar oleh iklan yang ada, bisa jadi salah satu. Ya, karena mereka ketika buat iklan itu ada pangsa pasar yang dituju. Kalau dulu di televisi, saya udah lama nggak nonton televisi, tapi di prime time, kemudian misalnya jam 11 siang, misalnya itu ibu-ibu rumah tangga, di prime time itu siapa? Ada pangsa pasarnya. Tapi ketika apa Esdras ya namanya, ada yang es yang deras, es dingin lah beku. Ketika Pak Esdras ini apa melihat iklan, mungkin bukan di situ kebutuhannya, makanya muak. Bukan Misalnya itu pas yang lagi nonton bola gitu, Bu. Kita nungguin bolanya sebenarnya gitu istilahnya, Bu. Oke, tapi ketika kita berpikir kalau nggak ada iklan, bola ini juga nggak jalan. Bola yang ngasih hidup gimana? Ya memang konsekuensinya. Emang bisa gratis-gratis saja. Ya berpikirnya ke situ. Tapi ketika berpikirnya ke situ ya memang bisa memaklumi. Ya udahlah nonton bola lah daripada misalnya. Daripada nggak ada iklan, di bolanya juga nggak ada. Gitu. Dan itu yang memang terjadi. Karena memang yang biayain kan iklan ya. Ada yaitu ada jarum hipodermik. Dia berharap jarum hipodermik yang terjadi. Apapun yang dipapar ke kita akan terpengaruh. Malah bisa jadi tambah muak sebenarnya ya. Karena apa tadi? Karena selain ada jarum hipodermik, kemudian apa yang dia paparkan, kemudian ada agenda setting, ada yang mau dia sampaikan, misalnya di antara dan kita tidak ada kebutuhan kita di situ, usage and gratification. Kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak ada di situ ya memang nggak nyambung. Apapun yang ditampilkan, karena memang kebutuhan kita nggak di situ. Kepuasan kita nggak di situ. Jadi dijelaskan juga oleh teori usage and gratification bagaimana si pengguna ini menerima agenda setting maupun jarum hipodermik yang disampaikan ke kita. Tapi kalau agenda kita nggak di situ ya memang nggak dapat. Kebutuhan sama kepuasan kita nggak di situ, ya nggak masuk. Tapi mungkin yang lain dapat dia, Pak. Tapi itu semua bisa dijelaskan dengan teori-teori yang ada. Dan yang harus diingat, kalau kita nggak suka, belum tentu orang lain nggak suka. Intinya di situ. Apa yang jadi pikiran kita belum tentu itu yang jadi pikiran orang lain, walaupun berada dalam satu generasi yang sama. Ya, ada kepentingan di situ ya.
Apa kepentingan sih? Ya kebutuhan kita kemana? Biasanya kepentingannya ke situ. Makanya nggak selesai-selesai pertikaian antara 58% dan berapa persen, 20%, 58%, nggak selesai-selesai karena kepentingan. Masing-masing orang dengan kepentingannya. Makanya sangat bagus sih ketika orang berada di zona yang memang tidak bisa dipengaruhi, tapi bisa mempengaruhi. Itu sih harapannya. Orang-orang maunya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Tetap kita terpengaruh sih. Tapi tergantung itu tadi masuk ke uses and gratification sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan dan di mana sih kepuasan kita berada. Oke. Bapak kan yang apa narkoba kan? Benar kan? Iya, Ibu. Iya, narkoboy katanya sekarang, narkoboy. Nah, itu bahasa dapat dari New Media juga itu. Gara-gara kasus PIK 1 kemarin. Pengguna Betul, Bu. narkoboy katanya. Iya, betul, Bu. Jadi banyak istilah-istilah itu tadi. Istilah-istilah pun berubah ya sesuai dengan zaman. Dan memang kita harus ikut ke situ. Mau nggak mau. Kalau memang mau ikut di arus ini. Memang itu udah dunianya sekarang. Dunia apa ini? Dunia maya, dunia cyber. Ini yang lebih benar daripada seperti kata Pak Aulia mau hubungan apa? Interpersonal ya. Malah orang cari jodoh sekarang lebih banyak dari dunia maya kok. Ngobrol-ngobrol masuk dia apa banyak ini kan ininya akun-akunnya. Akhirnya menikah. Ya. Ayo kita pulang sama nanti, Kak. Mau kemana kau pulang, Kristiani? Sorry, Bu. Mau diajak pulang sama Pak Aulia. Oke, kalau udah nggak ada lagi kita tutup lah ya. Ada yang matanya udah ini Bu, lihat. Udah segaris. Karena Ibu masih ada ini lagi mau sebentar mau ada ini lagi, mau bimbingan sebentar. Oke. Tanggal 23 kayaknya kita nggak bisa kuliah lah, Christian. Kita cari hari lah nanti ya. Boleh, Bu. Kalau kayak gini, Bu, ada Jumat kayak gini, Bu, bisa, Bu. Di kampus lah, jangan di sini aja, nanti Bu kena tegur. Oh iya, Bu. Atau tadi kafe-kafe kita kan, Bu. Hah? Itu harus di kampus ya, Bu. Iya, jangan banyak-banyak pakai ini Zoom, kena nanti, nggak boleh. Ini sekarang udah harus apa? Udah harus online, nggak boleh sering-sering, harus offline. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Ini kan karena memang kemarin logikanya 16 merah ya, makanya mau diganti. Nah, di apa di online di Zoom. Oke ya. Terima kasih atas kesediaan kalian bisa hadir semua di Zoom hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya sesuai dengan tujuan mata kuliah. Tujuan jangka pendeknya ini membantu kalian nanti untuk mengerjakan tesis. Tapi Ibu lebih berharap teori-teori ini akhirnya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena sudah paham teori-teori. Mudah-mudahan dalam praktek kehidupan sehari-hari bisa lebih digunakan. Oke, selamat malam, selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Izin foto dulu, Bu. kita, Bu. Ya, Foto, foto. Bu. Oke, silakan. Siapa yang mau foto? Marsya. Nah, Marsya. Oke. Oke, on cam. 1, 2, 3. Komunikasi dulu, komunikasi. Salam komunikasi. Komunikasi. 1, 2, 3. Dah, oke Bu. Makasih banyak Bu. Ada salam PDIP pula Ibu lihat itu. Solid. Yuk. Selamat malam semua ya. Iya Bu, Malam, terima kasih Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bukan nggak yang PDIP? Kak Kristiani ngeri.
Yang belum follow IG, follow dulu IG-nya. Follow. Follow. Jangan dikunci IG-nya, Marsa. IG Kenapa, apa ya? Nanti ada yang ngasih Dikunci tahu. dulu, Bang. Jangan dikunci Kemrek. lah. Buka Biar aja. bisa, iya buka aja. Kenapa Bang nggak follow? Makanya harus di-follow biar bisa Iya. Karena dilihat dikunci isinya. malas. Mungkin banyak yang berpikiran sepertiku juga. Kalau akun yang dikunci itu malas follow-nya gitu deh. Iya, Bang. Masa Kak sobek Caka. loh. Oh, apa Kok pakai ada akun sobek? sobek? Karena dia dikunci berarti bukan untuk di-follow gitu loh. Kalau Cara dalam ya, pandanganku lanjut, seperti itu. materinya Kak. Oh gitu. Buka Ya aja udah. kan nggak ada sesuatu yang di situ sifatnya rahasia kan. Justru lebih banyak yang melihat kan lebih bagus sebenarnya kan. Baik. Oke. Betul Bang. Oke. Itu aja Pak, sih. Udah. Apa yang mau apa di-follow mau ini, diposting Bang foto-foto S? yang aneh di dalam kan enggak? Iya Nah, itu memang dia. fotomu mau aku posting Wih, Buka posting lah. aib. dari permasalahan itu. Ini masih korekor loh, Dek. Oh iya, yaudah ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke.